Note, ini bukan meltik that fake meat. Gue udah kerja capek-capek, masa makan daging palsu? Jangan dong. Service charge-nya kok bisa 10%? Yes, ya. Ya gara-gara service charge ini, apakah customer jadi kayak raja atau apa? Banyak juga yang komplain soal itu, cuman aku tetap pede dengan 10%-nya ini karena Jadi hari ini gue lagi ada di El Asador South American Wood Fire Grill and Brew. Jadi ini steakhouse ala Amerika Latin ya. Yang uniknya kitchennya sih, itu belakang ada kayu dibakar gitu, vibes-nya kayak di luar negeri lah ya. Ini vibes-nya bagus banget, gue suka banget sih vibes-nya. Cuman makanannya enak atau nggak gue nggak tahu. Nah, kita coba lah. Gue lagi sama Mas Tri ya. Iya. Mas Tri di sini sebagai apa, Mas? Oke, kitchen. Head kitchen. Iya. Oh, udah berapa tahun di sini? 10 tahun. Udah 10 tahun. Satu dasar rasa, guys. Tuh nggak tahu tuh berapa sapi yang udah dibantai nih sama Mas Tri ini. Oke, pengen nanya-nanya dikit aja sih. Jadi ini tuh apa sih konsepnya? Kok ada kayu di samping sono, terus bawahnya ada bara gitu? Ini jadi ngikutin kayak di Amerika Latin itu. Oke. Ya, kita bakar kayu di sini. Oke. Kita kan jadi bara tuh pada turun semua. Oke. Nah, bara kita tarik dan daging kita taruh sini semua. Oke, jadi kan kayu dibakar di tempat itu di kerangkeng. Kayunya jadi bara, Iya. baranya jatuh ke bawah buat manasin di meja customer lagi kan. Iya, kita Itu bakar. keren sih konsepnya Bakar sih. sedikit juga di sini juga. Kenapa kayu? Biar smoky atau apa? Ya biar smoky, dia lebih beda sih sama yang bakar di belakang sama bakar di hot plate gitu aja beda. Oke, beda apalagi sama yang bakar pakai gas ya. Iya, jauh. Ih, bakar pakai gas. Smoky dapat. Bakar pakai gas, niat gak sih jualan lo? Emang ribet sebenarnya pakai beginian Iya. kan. Kalau pakai gas kan tinggal cetek dar jadi. Gampang tinggal ini sendiri. Tapi repot, nggak bisa bohong ya. Rasanya juga beda. Beda banget. Kayunya pakai kayu apa ini? Rambutan? Rambutan. Paling the best ya. Paling Kayu the rambutan best, ya. udah nggak ada lawan ya. Nah, di sini lagi ada promo nih. Jadi berhubung gue adalah Cina yang baik dan benar, tentunya kita cari promosi. Nah, dia lagi ada promo 500 gram yang isinya ada 300 gram daging stick sapi, ada sosis, ada ayam, dan dapat minum segala macam. Itu harganya 389.000. Mestinya harganya 390.000 itu nggak dapat nasi, nggak dapat minum lah. Jadi promonya itu ya. Ini buat yang ngoceh-ngoceh nih, daging nggak mateng, main lu kurang jauh. Daging import Aussie ya, lu makannya nggak mateng. Kalau mateng jadinya rendang kalau ngampal. Ini beda bos, ini makanan Amerika Latin ya. Nah ini pikanya, menurut kesotoyan saya itu dari negara Brazil ya. Terus gue paling suka dari steak itu yang ada lemak-lemaknya. Well, nggak semua preferensinya sama, tapi gue sukanya begitu. Oke lah, kita coba deh. Ini rare, tapi karena di bawahnya ada areng, dia pelan-pelan lama-lama jadi mateng. Belum pakai apa-apa udah dark nih, gue suka. Katanya di sini jagoannya itu chimichurri-nya. Apakah dia bisa mencuri perhatian saya sebagai pecinta garam? The sea salt is a must. Oke. Ini step 1. Kalau lu lagi makan any steakhouse menurut gua yang proper ya, makan dulu dagingnya tanpa saus-sausan dan teman-temannya dulu. Enak sih. Oke. Menurut gua daging cukup empuk ya. Note, ini bukan meltik that fake meat. Gue udah kerja capek-capek, masa makan daging palsu? Jangan dong. Harga nggak bisa bohong, dan ini harganya menurut gue cukup oke banget karena lu bisa makan berdua. Kayak pikanyanya lulus uji coba emisi alias enak. Kok cepet ya dari rare-nya nggak lama langsung jadi begini guys. Jadi buat yang agak takut makan daging merah, aman aja. Sini cepet berubahnya. Nah ini ada blade stick, secondary cut, bagian punggung. Banyak orang mungkin nggak tahu ya, padahal ini tuh sebenarnya enak dan empuk sekali. Meaty, dia nggak ada lemaknya, jadi buat yang nggak gitu doyan lemak-lemak wajib cobain. Oke, first bite daging only, ya pakai garam. Maknyos coy. Gue sih tetap lebih suka yang pikanya ya, tapi buat yang nggak suka lemak, ini jagoan Anda. Sekarang kita cobain mushroom sauce, karena every steakhouse di Indonesia kayaknya, gue gak tau di luar negeri begitu juga atau enggak ya, cuman semuanya mushroom. Apa ya? Creamy ya, obviously mushroom sauce. Gue bisa tahu ini tentunya homemade ya, bukan saus jadi. Tapi sebelum itu kita balik-balik dulu, karena dagingnya banyak yang matang. Selanjutnya ini mungkin pelengkap ya, beef sausage.
Ini bukan sosis sonas ya? Beda bos, ini kualitasnya beda. Gue rasa nggak mungkin sih daging-daging abal-abal masuk tempat yang secantik ini. Karena kalau iya ya mereka nggak bakal bertahan lah selama 13 tahun. Juicy, garing, buat add-on tambahan ya, cukup oke. Selanjutnya kita cobain ayamnya nih. Kelihatannya sih dari kulit garing ya. Cuman kadang nih restoran-restoran kan core-nya kan daging sapi. Kadang ayamnya suka dilupain, jadi dalamnya tidak termarinasi dengan baik. Tapi sebenarnya kalau itu terjadi juga ya sebenarnya masih aman aja karena di sini kan saus-sausnya enak juga. Nggak harus semuanya tuh harus selalu asin-asin di dalam guys. Ayamnya cukup oke, tapi ya betul perlu saus karena fokusnya memang bukan jual ayam guys. Ayam with the black pepper sauce. Let's give it a shot. Enak black pepper ya. Kayak nggak pedes sih menurut gua. Ada kan black pepper ada yang pedes banget ya. Ada yang pedes banget. Nah ini ayamnya kita biarin dulu. Dagingnya kita udah pindahin karena makin lama makin matang dan aku tidak suka daging matang. Kita mandiin dia dengan kaldu sapi, jus sapi. Sosisnya juga lah. Nah ini gara-gara gua kelamaan taruh di sono, jadi dagingnya banyak yang mateng. Akhirnya gue pindahin ke sini. Jadi buat teman-teman yang nggak suka daging merah, tenang aja bisa request juga di sini. Atau yang suka daging merah, ya pindahin, jangan lama-lama taruh di sini. Nah, jadi dari semua saus yang ada di sini, menurut gue jagoannya itu ada di black pepper. Black pepper itu beda dari black pepper yang ada di restoran di Jakarta lah. Ini ya, of course ini handmade, house-made. Ini bukan black pepper sembarang black pepper guys. Harus gua akuin ini black peppernya lebih enak dari tempat sebelumnya. Ini enak banget black peppernya. Ini mau pulang apa? Buat cari resepnya. Hari ini ya, aku cukup beruntung ya bisa bertemu sama ownernya langsung. Aku yang beruntung dong, aku yang beruntung. Bisa bertemu sama ownernya langsung dari El Asador, bener kan sebutnya? Bener. Sebutnya apa sih? El Asador. El Asador. Artinya apa? Sebenarnya artinya itu kan kalau ngomongin arti benerannya kan kayak ya the barbecuer aja. Oh itu tuh El Asador itu the barbecuer. Cuman kalau dari aku sendiri El Asador sih sebenarnya ya the man who behind semua ini, my father awalnya gitu. Karena yang nge-push aku bikin bisnis apa segala macam yang suka beef in the first place ayahku. Gitu. Dalam ya, iya, dalam banget filosofinya nih. Iya, jadi kalau buat aku sendiri El Asador itu my father karena ini kenangan aku sama ayahku. Ayahku udah nggak ada di 2024. Wih, baru ya? Baru. Turut berduka cita atas kehilangannya. Thank you. Tapi beneran, bikin resto 13 tahun tuh itu susah sekali. Mungkin kalau ada perbandingannya 1 banding 10.000 kali ya. Susah, iya. Susah sekali. Buat sekali. Buat aku pribadi, ya susah. Ya berarti udah lewatin COVID. Udah ngelewatin COVID, udah ngelewatin mismanage. Jadi udah jam terbang, udah asam garam kehidupan F&B udah dirasain asam semua garam ya. pedas pahit. Salah satu hal yang unik ya, yang mungkin aku orang Kelapa Gading yang jarang main ke Jakarta Selatan. Yes. Tapi kan aku ada keliling juga lah Jakarta Selatan. Service charge-nya kok bisa 10%? Yes, ya. Banyak juga yang ngasih masukan, banyak juga yang komplain soal itu. Cuman aku tetap pede dengan 10%-nya ini karena berapa kali aku diskusi sama tim kayak guys ini aku jalan-jalan ngeliat yang sekarang kan restoran mostly 5, 7,5 itu betul. Kan yang paling umum ya gitu kayak 5 dan 7. Nah guys ini gimana dengan service charge terus akhirnya karena memang tim El Asador itu ya tim yang dari kita buka opening sama-sama kita grow bareng, kita come up with this bahwa ya udah kita pede aja 10% tapi kita amanah dengan si service charge itu bahwa kita ngasih service-nya memang all out gitu. Emang all out dalam artian memang service charge ini buat pekerja-pekerja di sini. Yes. The whole cake. The whole cake. Seluruhnya, Memang guys. ada potongannya untuk loss and breakage of course, tapi itu di nominal yang mereka juga tahu gitu. Kayak jadi emang bener kejadian lah. Iya. Tidak transparan lah. transparan. Ya nggak heran sih pada betah 12-13 tahun ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kalau kita berani jual cake ini, lo harus tanggung jawab. Ini kan amount yang dibayar oleh customer setiap mereka dine in.
ya lo kasih servisnya gitu. Ada pepatah yang bilang kalau mau lihat kelakuan manusia sesungguhnya itu terjalan di dunia F&B gitu kan. Aku agree. Iya kan? Aku agree. Ya gara-gara service charge ini kayak request customer tuh akan diturutin. Apakah customer jadi kayak raja atau apa? Sebenarnya customer jadi raja iya, tapi dengan boundaries yang sehat ya menurut Betul, yang aku, masih manusiawi gitu. tentunya. Jadi bukan berarti dengan service charge yang dirasa mahal, customer adalah raja, terus raja itu bisa seenak-enaknya sama kita, enggak juga. Boundariesnya ada, aku tetap jagain mereka. Kalau ada customer yang membahayakan ya enggak deh. Mungkin gitu. kita ganti ke shifting ke agak normal deh. Tolong dong beliin rokok gitu. Boleh nggak? Sebenarnya kalau dari aku pribadi, mereka semua kan tim aku juga tahu job desk utamanya apa ya. Ya. Selama kita kasih pengertian ke tamu, kalau lagi nggak bisa kayak ini lagi full house atau Oh iya, apa iya, nggak iya. bisa. Conditional lah. Nah, conditional. Tapi di saat kalau lagi di bisa, saat lagi bisa, beliin. Give the best pokoknya. Beliin. Ada tamu yang minta di bar kemarin minta jus apa gitu ya, fresh juice yang kita nggak punya, beli. Berangkat. Padahal nggak ada di menu. Oke Kak Dani, thank you for the Thank you food. ya Kak Edo, thank you banget Boleh udah ngobrol-ngobrol. I wish you the best of luck jualannya, semoga Sama-sama. ramai terus. Semoga kita sehat bahagia Amin. terus. Sampai jumpa. Nanti Thank you. datang ya ke Iga ya. Pasti. Thank you.